kenapa tubuh kita tidak seluruhnya berbulu seperti simpanse atau kera? Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Raja Penidur. Hari ini sepertinya rambutnya udah lumayan panjang. Jadi hari ini saya rencananya mau pangkas rambut. Nah, jangan kemana-mana ya, tonton terus. Ada hal menarik tentang rambut, ada fakta unik tentang rambut. Jadi tetap di channel Raja Penidur, lebih dari seharusnya. Oke, tadi saya baru habis pangkas rambut. Nah, supaya lebih kelihatan apa ya? Lebih kelihatan segar ya. Oke. Berbicara tentang rambut, mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsi rambut? Nah, fungsi rambut itu sendiri yaitu untuk mengatur suhu tubuh yang pertama. Kemudian sebagai fungsi sensori, yaitu sebagai perasa. Jadi ketika ada sesuatu, benda asing atau semut atau apa yang berjalan di antara rambut, maka kita otomatis akan merasakannya. Kemudian juga berfungsi untuk melindungi kulit. Nah, rambut itu sendiri kan bukan hanya ada di kepala, tapi juga ada di ketiak atau di bagian lain. Nah, fungsinya itu salah satunya itu untuk melindungi kulit dari gesekan, sehingga kulit kita tidak mudah luka. Kemudian juga yang terakhir tadi seperti yang saya sebut, supaya meningkatkan penampilan kita, supaya kelihatan kalau perempuan lebih cantik, yang laki-laki mungkin lebih gagah, mungkin ya. Oke, kalau saya mungkin nggak masuk yang itu ya. Oke. Kemudian rambut itu terbuat dari apa sih gitu? Nah, rambut itu sendiri terbuat dari protein. Nah, protein yang ada di sini jenisnya yaitu yang biasa disebut sebagai keratin. Keratin itu sendiri ternyata tidak hanya terdapat pada rambut, tapi juga ada pada kuku, bulu burung merpati atau burung yang lain. Kemudian juga terdapat pada cula badak. Nah, itu bahan pembentuknya yaitu dari keratin tadi. Kemudian juga perlu kita ketahui, ternyata setiap helai rambut kita ini itu dilapisi oleh bahan anti air yang namanya sebum, sehingga rambut kita anti air, tidak mudah basah. Oke. Kemudian rambut itu sendiri tumbuh dari ada sebuah kantong kecil di kulit kita. Apakah itu di kulit kepala atau yang lain, ada kantung kecil. Nah, dari kantung kecil inilah tumbuh rambut tadi. Nah, kecepatan tumbuh dari rambut ini itu adalah sekitar 1 cm per bulan. Ya, kalau Anda mau panjang ya bayangkan aja. Kalau kira-kira Anda 1 tahun tidak potong rambut, berarti minimal rambut Anda panjangnya sekitar 12 cm. Oke. Kemudian ternyata kenapa sih kita harus pangkas gitu? Pangkas itu sendiri untuk supaya kita lebih mudah membersihkan kulit kepala atau bagian-bagian lain yang perlu kita pangkas. Kulit yang bersih dari rambut lebih mudah dibersihkan dan membuat kita lebih bisa berkeringat, yang tujuannya adalah untuk menurunkan suhu tubuh. Kemudian keringat itu sendiri secara konstan keluar dari tubuh. Keluarnya dari mana? Dari kelenjar-kelenjar kulit. Nah, keringat itu sendiri terdiri kebanyakan tersusun dari air, dan tugasnya sudah pasti adalah untuk menurunkan panas tubuh. Nah, berbicara tentang rambut nih, mungkin ada yang berpikir ya, atau ada yang bertanya-tanya, kenapa tubuh kita tidak seluruhnya berbulu seperti simpanse atau kera? Kalau kita pernah belajar mungkin dari teori Charles Darwin, bahwa kita ini berasal dari teori evolusi kita berasal dari kera. Otomatis kita harusnya punya rambut atau bulu sebanyak kera itu. Nah, faktanya ternyata kita manusia ini memiliki rambut yang sama banyak seperti
kera atau simpanse itu. Hanya saja bentuknya sebagian besar itu kecil dan halus-halus sehingga tidak begitu terlihat oleh mata manusia. Nah, seandainya mungkin berpikir ya, seandainya kalau kita memiliki rambut sebanyak simpanse, mungkin ada keuntungannya. Salah satunya itu tubuh kita lebih hangat. Tapi, nah ini kenapa kita tidak mempunyai rambut sebanyak simpanse atau kera, itu salah satunya yaitu supaya kita lebih mudah membersihkan tubuh kita. Bayangkan jika tubuh kita semuanya bulu sebanyak simpanse, bagaimana cara membersihkan kulit kita? Nah, seandainya kita tidak bisa membersihkan kulit dengan baik, mungkin kita akan kedatangan tamu yang namanya serangga penghisap darah atau kutu. Ada yang sudah memilikinya sekarang? Kalau bisa segera diobatin ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan fakta menarik tentang rambut hari ini. Saksikan terus channel Raja Penidur lebih dari seharusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.